virus, EBF, Epstein, lupa saya B-nya itu apa, Epstein-Barr virus, EBF itu juga bisa salah satu penyebab dari timbulnya kanker hati, kemudian penyebab kanker serviks, ya, HPV dan sebagainya. Jadi banyak yang disebabkan oleh bahan-bahan biologi yang memicu terjadinya ini. Ada juga yang dari jamur. Nah, dari jamurnya sendiri itu bukan jamurnya, tetapi eksudat yang dihasilkan oleh jamur itu. Jadi misalnya jamur yang tumbuh di kacang-kacang yang busuk, jamur yang tumbuh di kedelai atau di tempe, ya. Jadi di situ jamur itu menghasilkan suatu eksudat, suatu senyawa namanya aflatoksin B, di mana aflatoksin B ini yang menyebabkan timbulnya karsinogen, ya. Jadi ya makanya dibilang kalau misalnya kita menyimpan kacangnya sudah lama, sudah tumbuh, ada hitam-hitam, ada kuning-kuning, itu hitam-hitam itu adalah jamurnya. Nah, eksudat kuning itu saya pernah baca jurnal malah itu yang disebut dengan metabolit daripada jamur itu yang menyebabkan karsinogen. Nah, ada juga paparan cahaya, ya. Paparan cahaya infrared. Ya. Jadi infrared itu sudah banyak digunakan dalam bidang kesehatan. Namun pemakaian yang berlebihan, dia ada ketentuannya berapa berapa lama paparannya itu ada. Jadi kalau kita gunakan secara berlebihan juga merangsang timbulnya kanker, sama seperti sinar X, ya, sinar X itu yang kita sering gunakan pada ronsen, ya, radiologi. Jadi kenapa kita tuh harus menghindar ketika ada orang lain yang sedang diradiasi. Jadi itu tujuannya, karena dia bisa merubah gen-gen di dalam tubuh kita yang tadinya tidak menimbulkan keganasan, akhirnya menimbulkan keganasan. Jadi tidak hanya X-ray, tidak hanya infrared, termasuk sinar matahari sendiri. Jadi di daerah-daerah tropis yang dalam keadaan tropis yang pandang, pada waktu-waktu tertentu itu dia sudah diperkirakan. Ini kalau pada jam sekian ini infrarednya lebih tinggi atau UV-nya ada UVA, UVB, paparan sekian jam. Jadi seperti kadang-kadang itu kan ada orang yang bekerja di sawah, ada orang yang bekerja dengan penyemprotan hama, apalagi di lapangan yang terik matahari, tidak ada pelindung, itu semuanya akan memicu ini, ya. Jadi secara kimia, secara biologi, secara radiasi, secara fisik. Nah, secara fisik ada beberapa teori, ya. Itu adanya tekanan-tekanan tertentu yang secara rutin kita dapat akhirnya menyebabkan inflamasi. Inflamasi yang terus-menerus itu akan bisa menyebabkan kerusakan sel, akan menimbulkan karsinoma. Nah, jadi tentu hal-hal yang demikian harus diperhatikan. Kemudian lagi yang kita tidak sadari, ya, sepertinya kelihatan dari biologi. Misalnya pada penderita-penderita yang ulkuspeptik, ya. Jadi kalau kita melihat pada pasien yang sudah ulkuspeptik, tapi sudah diterapi dalam waktu yang sudah lama, tetapi tidak menunjukkan adanya penyembuhan atau penurunan, atau artinya ada perbaikan gitu. Tapi dia selalu semakin hari semakin bahkan kadang-kadang sudah diterapi sebulan dengan obat-obat yang terkait dengan ulkus dengan berbagai kombinasi. Kita harus curiga. Curiganya kenapa? Adanya infeksi daripada Helicobacter pylori. Di mana kalau infeksi pada saluran cerna oleh Helicobacter ini tidak diatasi, artinya tidak diobati dengan antibiotik, itu lama-lama luka yang ditimbulkan, ya, di situ itu inflamasi terus-menerus, itulah yang akhirnya memicu terjadinya kanker lambung, kanker kolon, ya. Nah, jadi
itu harus betul-betul. Jadi memang di jurnal-jurnal akhir-akhir ini itu sudah banyak penelitian dilakukan untuk melihat seberapa jauh peran daripada Helicobacter pylori ini dalam menimbulkan kanker. Kalau EBF sama HPV ya itu sudah lama terbukti ya. Kemudian paparan cahaya sudah tadi, kimia, dan kimia itu banyak ya. Bahkan mungkin yang kita gunakan sehari-hari. Nah, kalau kimia ada obat-obat malah bisa memicu terjadinya itu. Jadi ada beberapa antibiotik dulu dia digunakan tapi sangat-sangat toksik terhadap organ-organ tertentu. Jadi dulu memang tidak diteliti secara rinci kenapa dia toksik. Ternyata dia sudah menimbulkan penyakit lain tadi, memicu terjadinya kanker, sehingga itu tidak digunakan lagi ya. Jadi tipe tumor bisa kita bagi dua ya, di sini yang solid, yang difus ya itu kista ya. Kemudian yang primary itu kanker payudara, yang sekunderi itu yang sudah menyebar kemana-mana. Jadi apapun jenis kankernya, kalau dia sudah menyebar kemana-mana itu sudah pada tahap metastase. Ya, walau itu disebut sekunder site ya, penempatannya itu ya. Jadi kalau sudah biasanya kalau pada tahap metastase itu akan sulit penanganan. Jadi sulit penanganannya itu bukan hanya disebabkan apa ya, dari segi tindakan tingkat keberhasilannya, dari segi pengobatan, keampuhannya, kemudian dari faktor stres keluarga akibat biaya, akibat upaya pikiran segala macam yang ditumpahkan untuk menghadapi penderita kanker ini, itu biasanya semakin jelek ya prognosisnya. Jadi tapi memang beberapa tipe kanker itu tidak pada awal-awalnya dia tidak menunjukkan adanya suatu semacam penanda itu. Kita tahunya setelah dia timbul gejala. Jadi misalnya dia sudah mengganggu jaringan-jaringan di sebelahnya, ya, tidak sehingga fungsinya hilang, timbulnya nyeri ya. Jadi nyeri itu yang kita rasakan. Jadi mungkin kita waktu awal-awal nyeri ini nyeri kenapa ya? Oh saya dulu pernah jatuh, masih berpikir jatuh itu, padahal udah ada hal lain. Nah, jadi itu yang paling sering di masalah kanker ini sehingga sulit dalam pengobatan. Kecuali misalnya timbul benjolan kecil, kita heran ini tidak seharusnya ada benjolan di sini, jadi kita bisa mengatasinya ya. Lebih cepat dengan pemeriksaan deteksi awal, kemudian mengambil langkah apakah dengan kita lakukan dengan bedah atau kemudian sudah bedah kita minum obat beberapa bulan gitu, kemoterapi. Jadi demikian ya. Kemudian apa tujuan indikasi pengobatan dengan anti kanker? Pertamanya memang tujuannya adalah menyembuhkan dan menghilangkan kanker. Jadi memang ada tipe-tipe tertentu kanker yang bisa disembuhkan. Tapi disembuhkan itu adalah pada tahap-tahap awal. Dihilangkan sama sekali ya memang harus bedah. Jadi jarang bedah terus sembuh, enggak. Bedah dengan obat, bedah dengan radiasi. Kemudian ada pada pasien-pasien tertentu yang katakanlah misalnya ukuran daripada kankernya sudah menyebar kemana-mana, tidak mungkin lagi dilakukan bedah. Jadi dia memang diupayakan dia supaya jangan nyeri, dia nyaman. Ini adalah suatu cara untuk memperpanjang umur harapan hidup dengan memberikan terapi paliatif. Ya, jadi dia diajarkan bagaimana supaya dia bisa lebih mandiri, dia bisa enjoy menerima penyakitnya itu. Jadi jangan menjadi suatu beban pikiran sehingga akan memperberat kondisi dia. Ya.
Kemudian untuk orang-orang yang bisa diintervensi dengan obat, bedah atau radioterapi ini bisa ada memberi suatu harapan untuk memperpanjang pengobatan dengan harapan suatu saat terbebas dari kanker. Kemudian pada tahap-tahap tertentu kadangkala karena kondisi katakanlah umur segala macam dari kondisi pasien itu, kita berupaya menghentikan perkembangan daripada kanker ini. Jadi perkembangannya secara progresif itu yang kita hambat. Kemudian mengecilkan volume kanker. Kemudian tadi terapi paliatif sudah di ini ya. Jadi terapi paliatif itu kadangkala kita hanya memberikan obat penghilang nyeri. Nah, kalau dia tidak bisa tidur, diberikan obat-obat yang membuat dia bisa tidur supaya seperti itu. Jadi pertimbangan ke arah membuat bagaimana pasien ini lebih nyaman. Ya. Nah. Jadi kita tahu pengobatan kanker dengan bedah ini biasanya untuk tumor padat ya, yang padat dia tidak yang sudah menyebar. Jadi yang menyebar itu sudah begitu sulit ya. Jadi biasanya memang selalu bedah radioterapi atau bedah kemoterapi itu selalu kombinasi ya. Kemudian dalam perkembangan sel kanker, tadi kan kita katakan bahwa sel kanker ini mampu membelah secara cepat, tidak terkendali. Jadi dia ada beberapa fase ya, fase S, fase M, G1, G2, dan ada satu lagi fase G0. Tentu adik-adik perkembangan siklus sel itu waktu SMA sudah belajar. Nah, ini merupakan kenapa pentingnya orang mengukur di mana sel-sel kanker itu, ini bisa diukur ya. Artinya perkembangan sel kanker ini bisa diamati dengan suatu alat sehingga orang akan bisa mengetahui apakah terapi yang dia berikan itu berhasil. Sehingga terjadi perbaikan pada jaringan misalnya, atau dengan obat yang kita berikan sel-sel yang tidak normal tadi menjadi apoptosis, dimatikan, jadi timbullah dia berupa sel-sel mati sehingga merangsang pertumbuhan sel normal. Nah, di situ juga bisa dilihat kadangkala apa lama sih si orang kanker ini bisa hidup. Jadi mungkin adik-adik bisa pernah dengar, oh ini diprediksi oleh dokter, oleh ahli, ini kira-kira umur hidupnya tuh 2 tahun lagi atau 2 bulan lagi ya. Mungkin seperti itu. Jadi ini dibaca dari perkembangan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ada prosesnya itu. Tapi saya kemarin memberi kuliah kepada mahasiswa S3, S2. Jadi saya kira tidak perlu saya kembangkan terlalu jauh adik-adik ya. Nanti pusing sendiri, nanti terpaksa pula cari buku belajar itu lagi ya. Jadi cuma sedikit saya kasih tahu fase S ini fase sintesis daripada DNA sel kanker ini. Karena kita berbicara sel kanker ya. Jadi di saat